Selamat sore sahabat podcast Diskominfo di mana saja Anda berada saat ini, dan selamat beraktivitas tentunya bagi Anda yang masih beraktivitas ya sampai dengan sore hari ini. Kembali lagi oke. Jadi kalau ada yang mau membuat keluhan, ada kotak saran di Bapenda, datang dan titip di situ. Kalau misalnya malam, ada kotaknya dia titip di situ. Tapi kalau siang, datang kepada pegawai siapapun pasti akan terima. Kalau dia tidak bisa selesaikan, terakhir pasti di saya selesaikan di saya. Ya. Ini masih ada keluhan dari Pak John. Ini katanya dia sudah pernah melaporkan terkait tentang kepemilikan tanahnya tadi yang 1 hektar, tapi terdata menjadi 5 hektar. Sudah pernah dilaporkan, Ya. tetapi pada tahun berikutnya keluar lagi dengan nilai nominal yang 5 hektar tadi. Ya, oke. Untuk bagi Pak John, besok pagi datang di saya. Kalau tidak ada saya pun sekretaris, ada saya pun kepala bidang, ada saya punya staf. Pasti kalau Pak John datang, dan kalau bisa Pak John ambil nomor HP saya, ya 08 123 77 4245. Pak John berkomunikasi, pasti terselesaikan itu. Saya punya teman-teman di Bapenda itu legowo, apalagi menyangkut uang dari Pak John yang harus Pak John bayar. Orang juga tidak mau makan uang kalau uang tidak ada. Tapi dengan catatan membawa bukti-bukti Bukti, tadi. persyaratan yang paling utama, kalau andai kata dia bilang bahwa sebetulnya 1 hektar tapi dia 5 hektar, bawa sertifikatnya. Oke. Sertifikat kalau datang hari itu juga, tidak tunggu, karena untuk cetak SPPT itu tidak sampai 5 menit, Pak. Begitu dia masuk di petugas penilai deal, masuk di aplikasi, keluar memang. Ya. Untuk Pak John ya, semoga Datang ke Bapenda, kontak saya. terbuka selalu ya, Ya. untuk bagi masyarakat Sumba Timur tentunya. Ya. Baik, saya akan coba lagi kembali ke diskusi kita ini. Siap. Untuk pajak ini, apakah sekarang ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bapenda, atau memang harus terus ini sehingga yang menjadi target ini bisa tercapai? Jadi sebetulnya pemerintahan daerah diselenggarakan itu tujuannya ada 2. Tujuan yang paling pertama itu bagaimana meningkatkan pelayanan, kesejahteraan, dan peran serta masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi daerah lain di dalam kehidupan bernegara. Nah, supaya dia bisa mencapai 2 tujuan itu, dia harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup. Nah, kemampuan yang diharapkan cukup itu sampai dengan hari ini menurut temuan BPK, tingkat dependensi dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap bantuan dari pemerintah pusat sangat tinggi. Sangat tinggi karena itu pendapatan asli daerah itu masih berkisar dari 5-8% setiap tahun. Tentu ini tidak kondusif bagi sebuah daerah otonom kalau mau mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena itu maka kemauan dan keinginan untuk meningkatkan pendapatan daerah itu selalu diharapkan untuk selalu meningkat. Kita berharap bahwa peningkatan pendapatan daerah itu berasal dari BUMD atau dari BUMN yang ada di sini, atau ada investor yang datang untuk membantu pendapatan daerah, sehingga pada satu ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang membatasi penggunaan dana alokasi umum dengan dana alokasi khusus dengan spesifik grantnya, bantuan yang dia berikan, tapi dia batasi bahwa pemerintah hanya boleh menggunakan pada ini. Maka ketika kalau kita hanya mengharapkan pada atau dependensi pada bantuan pemerintah pusat berupa DAK dan DAU, maka ketika pemerintah pusat membatasi, maka daerah ini menjadi hilang otonominya. Karena itu maka keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi itu berusaha untuk ditingkatkan. Memang saat ini kita belum sampai pada tingkat yang kita harapkan. Tapi kalau apabila semua sumber daya yang ada atau aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikembangkan secara optimal dan mampu mencapai hasil yang optimal atau maksimal, maka satu ketika daerah ini bisa berotonomi dan
kita tidak tergantung pada dana dari pemerintah pusat seperti yang terjadi pada pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta yang PAD-nya satu tahun ketika kepemimpinan Ahok itu mencapai 76 triliun. Kalau kita bisa sampai pada titik itu, saya kira Sumba Timur ini mampu terbang kemanapun. Tapi saat ini kan Sumba Timur masih terbang rendah karena kita masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat itu. Juga mungkin kesadaran masyarakat belum juga ya, belum. Ya, kesadaran sudah ada tapi belum terlalu tinggi. Kemudian aset yang kita miliki itu belum mampu didaya gunakan untuk menghasilkan pendapatan yang mumpuni. Saat ini kita memiliki investasi yang cukup di bidang peternakan di PTP 14, kemudian kita memiliki investasi yang cukup bagus di PT MSM, dan nanti akan turun lagi 7,6 miliar dalam investasi pengembangan udang. Kita berharap dengan cara inilah daerah bisa berdaya dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepemimpinan yang efektif. Saya kira begitu, Pak. Ya, ini rupanya ada pinjaman pesan aja. Saya dari Pak John tadi, saya mewakili masyarakat di wilayah RT saya, dan siap akan saya teruskan informasinya kepada masyarakat. Oke, Siap Pak John. Terima kasih Siap, kalau terima seperti kasih. itu ya. Saya kira saya berterima kasih banyak. Kita masuk di penghujung acara nih, Pak Kaban. Mungkin saya ingin tahu juga apakah dari Bapenda sendiri ada target ke depannya? Ya, untuk pendapatan. Iya, pendapatan. Kalau target pendapatan yang kami miliki itu memang cukup di awan-awan. Tapi kita berharap PAD kita itu melalui pajak dan retribusi daerah berada pada 10% dari total APBD. Jadi kalau sekarang total APBD itu ada di 1,3 triliun, maka target kita kalau bisa PAD pada tahun depan itu sudah ada di 130 miliar. Dan saya kira dengan kepemimpinan yang efektif saat ini, kemudian didukung dengan kehadiran investasi-investasi yang cukup menjanjikan, maka saya kira tahun depan itu untuk PAD 130 miliar itu kecil. Tercapai. Dan ya tercapai. Dan kalau 10 tahun mendatang kalau boleh PAD kita tuh bisa berkontribusi 20% terhadap total APBD Kabupaten Sumba Timur. Itu hanya bisa tercapai kalau ada kemauan, goodwill, dan ada political will dari semua kita. Kita tidak bisa menaruh harapan hanya pada Pak Bupati dan kami di pemerintahan. Kita harus bekerja sama-sama. Karena itu yang Pak Bupati sering omong, pemerintahan ini akan jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih produktif kalau ada kerjasama kolaborasi yang efektif, efisien dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Tidak bisa kita limpahkan pada bupati saja atau pemerintah saja. Tidak bisa kita limpahkan pada penguasa saja. Atau tidak bisa kita limpahkan hanya pada masyarakat. Semua harus bekerja, harus bersinergi, harus satu langkah agar supaya tercapai apa yang menjadi mata wai amahu pada jaraham. Kalau kita bekerja sama, berkolaborasi, saya percaya itu akan tercapai. Walaupun mungkin belum sekarang. Ya, luar biasa target ke depannya ini. Iya. Baik, kita akan mengakhiri nih Pak, diskusi kita nih di podcast Kominfo. Dan saya ingin tahu juga saran dan pesan dari Pak Kabat untuk masyarakat semua, khususnya yang saat ini lagi menyaksikan podcast Kominfo. Saran yang pertama, Ya, bahwa ya, masyarakat negara ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk meraih hak dan kewajibannya. Hak pemerintah berusaha supaya kalau bisa haknya masyarakat itu terpenuhi sepenuh-penuhnya. Tapi pemerintah juga berharap agar masyarakat bisa menunaikan kewajibannya sebaik-baik. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya. Perjalanan kita menuju matawai ama pada jarahan masih panjang. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, pasti yang jalan panjang itu tidak akan tercapai. Pepatah Cina mengatakan bahwa sebesar-besarnya pohon, dia mulai dari biji yang kecil. Sejauh-jauhnya kita melangkah dari langkah yang pertama. Kalau tidak pernah kita melakukan itu, tidak bisa. Sehingga kalau saat ini teman-teman atau saudara semua mempersoalkan kenaikan pajak, sebetulnya itu bukan kenaikan, tapi penyesuaian terhadap harga dan perkembangan ekonomi yang ada. Jadi Pak Bupati itu kan dari 2015
2009 sampai 2011 itu tidak ada penyesuaian terhadap nilai pajak. Nanti 2021 baru Pak Bupati melakukan penyesuaian. Di sini banyak interpretasi. Ada yang bilang ya pantas itu karena kita memiliki dana yang cukup untuk membantu melaksanakan pembangunan. Tapi bagi yang pesimis dan kritis, yang anti terhadap pemerintah, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak mempedulikan rakyat. Padahal tidak. Pemerintah mempedulikan rakyat dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk bagaimana mewujudkan kewajiban dan merasa bahwa daerah ini harus dibangun dengan kewajiban-kewajiban itu. Tidak hanya dengan memperoleh hak. Jadi kalaupun saat ini ada isu kena orang bilang kenaikan pajak, tapi saya lebih menggunakan penyesuaian atas harga pajak. Orang sekarang menjadikan itu sebagai komoditi politik. Saya hanya bilang kembali pada jalan yang benar. Karena jalan yang benar itu bahwa pajak yang disesuaikan dengan perkembangan itu adalah semata-mata untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini. Baik. Saya kira begitu Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah memberikan banyak masukan dan informasi-informasi terkait manfaat pajak ya bagi kita semua masyarakat Sumatera Timur. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada podcast Diskominfo. Semoga ke depan kita bisa kembali bersama-sama nih dalam terima kasih juga. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang mungkin saya sampaikan kurang berkenan. Tapi niat saya adalah bagaimana supaya kita tahu bahwa manfaat pajak bagi daerah ini sangat penting. Oke. Baik, sahabat Diskominfo semuanya. Demikian podcast kita hari ini bersama Bapak Kaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumatera Timur, Bapak Dr. Andes Domingus Bandi MSI. Dan terima kasih juga atas partisipasinya bagi Anda yang sudah mengirim pertanyaan, juga pesan dan harapan-harapannya. Kita akan bertemu kembali pada podcast berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam, Tuhan memberkati.